airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. A message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government Hiroshima by the dan Secretary Nagasaki of sudah State dibom. on August Berarti 11. Jepang sudah kalah. Aku harus memberitahu Bung Karno. Ada apa datang ke sini? Bung, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apa benar semua itu? Benar, Bung. Saya sudah mendengar sendiri di radio. Kita jangan dulu percaya dengan berita itu. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Benar kata Bung Karno, kita harus waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Tapi saya pastikan berita itu benar. Jepang sudah kalah. Hanya ada dua pilihan untuk negeri ini. Menjadi besar untuk mandiri atau menjadi budak karena hasil dimanfaatkan. Jangan putus asa, Sahril. Kita coba bujuk mereka sekarang. Kalau mereka tetap ada pada pendiriannya, Kalau mereka tetap menolak, kita bicarakan lagi untuk mengambil langkah lain. kita berangkat ke kediaman Soekarno sekarang. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Iya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, ada yang harus kami bicarakan dengannya. Ya sudah, kalau begitu silahkan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau begitu saya panggilkan Kang Mas dulu. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang, ingin berbicara penting katanya. Ya sudah Kang Mas, kalau begitu saya kembali ke belakang dulu. Saya dengar dari istri saya, katanya ada yang ingin kalian bicarakan. Emang apa? Maksud kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memproklamasikan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana untuk memproklamasikan Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya.
Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan. Apalagi kekuatan militer Jepang yang berada di Indonesia masih sangat kuat untuk mampu menggagalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya yakin berita itu benar adanya. Sini, korak layarku. Saudara boleh memelukku sekarang juga. Saya tidak bisa lepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Maka dari itu, saya akan tanyakan kepada wakil PPKI besok. Tenanglah Soekarno, hal ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Itu, mereka tadi memaksa saya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya menolak, karena menurut saya semua harus dibicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Kita seharusnya membicarakan dengan rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 16 Agustus mendatang. Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Nah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras untuk tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka tetap tidak menyetujui berita ini. Gini saja, saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Apa kalian setuju dengan apa yang saya usulkan? Tapi yang saya bingungkan, mau dibawa kemana kedua tokoh nasionalisme tersebut? Apa yang harus kita lakukan, sedangkan Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras untuk tidak menyetujui usulan kita, apalagi mereka tidak percaya dengan berita ini. Bagaimana jika kita bawa ke Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karawang. Tempat ini merupakan markas peta di bawah Judendro Subeno dan letaknya di bawah Komando Peta Purwakarta, yang mempunyai hubungan erat dengan badan yang keamanannya terjamin. Saya setuju dengan pendapat kalian. Ada apa ini? Ikut kami ke Karawang. Tunggu, saya izinkan kalau saya dan Guntur ikut. Baiklah kalau begitu, silahkan kalian bersiap-siap. Kami akan tunggu di luar. Selesai, ayo berangkat. Kira-kira Bung Karno dan Bung Hatta kemana ya? Lebih baik saya tanya Witana. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan berbohong kamu. Rasanya sangat tidak arif apabila kalian menyembunyikan dua tokoh nasionalisme itu. Tidak arif gimana? Saya sudah mencoba meyakinkan mereka, tapi mereka saja menolaknya. Kalau kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan besok pada tanggal 17 Agustus 1945. Sayalah, besok selambat-lambatnya pukul 12 siang. Jika mereka tidak memproklamasikan kemerdekaannya, maka nyawa saya taruhannya. Saya tunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Baiklah, mari kita berangkat sekarang. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Apa, Bung? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? So, bagaimana keadaan Jakarta saat ini? Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Kita telah membuang waktu sehari ini dengan sia-sia. Kita harus ke Jakarta sekarang juga. Sekarang juga, Bung.